sendiri atau untuk memperkaya kepentingan mereka dengan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi itu artinya korupsi ya. Nah di sini mengapa pendidikan anti korupsi itu penting? Yang pertama itu adalah membentuk generasi muda yang jujur, bertanggung jawab dan berintegritas serta berperan dalam mencegah perilaku korupsi di masa depan. Yang kedua itu adalah mencegah budaya korupsi. Budaya korupsi itu adik-adik ada beberapa macam. Salah satunya itu gratifikasi. Nah gratifikasi ini adik-adik itu pemberian hadiah yang dimana itu sebenarnya tidak berhubungan dalam instansi pemerintah, namun dia ini ada memberikan hadiah agar dia akan menerima timbal balik dari hadiah tersebut. Itu salah satunya ya. Yang kedua itu adalah suap menyuap. Nah suap menyuap ini biasanya dilakukan oleh para oknum ASN dalam pemerintahan. Aturannya proyeknya itu aturannya 100 juta, mungkin mereka melakukannya di atas 100 juta itu mungkin 200 juta. Entah uang konsumsi lah diperbanyak, entah uang transportasi lah. Itu salah satunya. Nah yang ketiga itu adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini kan untuk pembentukan karakter pada adik-adik semuanya. Agar gimana? Untuk masa depan kita itu tidak mudah goyah atau tidak mudah digoda oleh uang-uang yang ditawarkan oleh para oknum tersebut. Yang keempat itu adalah investasi jangka panjang. Yang dimana ini adik-adik ini bermanfaat buat kita agar gimana? Salah satunya itu adalah penting bagi kita kan beragama kan adik-adik. Yang dimana di agama kita itu pasti diajarkan berperilaku jujur. Iya kan adik-adik? Nah, beragama enggak? Jauh abang ini. Beragama. Salah satunya gitu. Nah, dasar hukum korupsi kita adik-adik yang di Indonesia itu ada tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor menjadi landasan hukum utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, undang-undang ini secara tegas mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, sanksi yang berlaku dan serta mekanisme penegakan hukum lainnya. Nah, jenis-jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk pidana itu ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu satu adik-adik, tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi itu di pasal 2. Yang kedua itu tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan. Itu ada pada pasal 3. Nomor 3 itu ada tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, itu ada di pasal 5. Yang keempat ada tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat. Ini biasanya sering ini ada di berita. Yang nomor 3 itu korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bangunan, dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI. Yang keenam ada korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga. Yang ketujuh itu ada tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku atau daftar-daftar. Yang kedelapan itu ada tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat atau daftar. Yang kesembilan ini adalah korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan. Inilah adik-adik sanksi yang ada, sanksi pidana korupsi ini yang ada di Indonesia. Yang pertama itu tindak pidana mati, yang kedua itu penjara, yang ketiga ini pidana tambahan. Ada yang tahu nggak apa itu pidana tambahan? Jadi adik-adik pidana tambahan ini biasanya ini dilakukan untuk oknum yang korupsi itu, contohnya pencabutan izin. Contohnya dia ini direktur gitu, dia dicabut jabatannya, dicabut izinnya supaya dia tidak lagi menjadi direktur seperti itu. Oke, supaya kita lebih fokus lagi terhadap implementasi pendidikan anti korupsi, itu seperti apa aja karakter-karakter yang dibutuhkan untuk mencegah korupsi? Oke, next slide, Kak. Oke, penanaman nilai integritas itu harus ditanamkan setiap diri supaya dari sejak dini dia nggak ada perilaku korupsi. Yang pertama itu kejujuran. Pasti poin-poin ini sudah kita tahu semua, itu kejujuran itu seperti apa?
Kejujuran itu seperti misalnya contoh kecilnya, kalau ada tugas kita nggak menyontek. Nah, pasti dari kita semua pernah menyontek kan? Itu adalah dasar-dasar dari perbuatan korupsi dari sejak dini. Yang kedua itu tanggung jawab. Ketika diberi tugas, kita harus bertanggung jawab, mengerjakan dengan tanggung jawab kita sendiri, dengan hal yang kita kerjakan kita harus bertanggung jawab. Dan disiplin itu ketika diberi kita tanggung jawab, kita berani, kita mempertanggungjawabkan dengan berlaku disiplin secara kita mempertanggungjawabkan itu ke teman kita, ke keluarga kita dengan perilaku seperti tepat waktu. Itu salah satu dari disiplin yang sederhana. Yang sederhana itu bukan menjadi kita tidak punya apa-apa, tapi itu pilihan hidup. Sederhana ini ditandai dengan ketika kita melihat ada orang lain kesusahan, ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, setidaknya kita mau membantu. Yang mandiri pasti kita tahu semua, kalau mandiri itu kita berusaha tanpa memberatkan orang lain. Kerja keras ini pasti kita tahu kalau kerja keras itu harus dibarengi dengan iman yang kuat dan juga tekad yang dari diri kita untuk melakukan suatu pekerjaan apapun. Nah, bertindak adil itu bagaimana? Apakah adil itu harus 50-50? Enggak, adil itu harus sesuai porsi. Yang berani, kita harus berani mengambil tindakan, harus mengambil risiko terhadap suatu keputusan yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian. Yang peduli, sama seperti dari sederhana itu tadi, kita harus peduli. Tapi dalam arti kita peduli itu bukan harus memberikan sesuatu yang nilai yang besar, tapi setidaknya kita saling menolong, saling peduli. Itu adalah penanaman nilai-nilai integritas untuk mencegah korupsi. Next. Oke. Integrasi materi anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas itu seperti apa? Nah, untuk mencegah anti korupsi sejak dini itu harus dibutuhkan dengan pembelajaran yang kreatif. Misalnya, ketika ada siswa yang berprestasi, itu harus diapresiasi. Yang pertama, itu harus diberikan, misalnya dipanggil atau diberi hadiah. Itu adalah pembelajaran yang kreatif. Yang kedua, metode kreatif seperti permainan peran dan diskusi membantu siswa mendapatkan keputusan nanti. Itu seperti memberikan pengelompokan terhadap siswa-siswa. Itu setiap kelompok diberikan untuk mempertanggungjawabkan atau mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru, namun harus diapresiasi lagi. Next slide. Nah, pembentukan kebiasaan positif sejak usia dini ini harus ditanamkan sejak kecil. Keterlibatan aktif orang tua. Kita harus bagaimana? Terhadap orang tua kita harus juga memberikan masukan supaya ketika ada dikasih uang atau dikasih materi, kita harus mengembalikan sesuai apa kembalian. Misalnya dikasih uang 100.000, kembaliannya 50.000. Jangan kita masukkan ke dompet kita. Nah, orang tua itu nggak harus gimana? Misalnya ini ya, kita katakan orang dewasa. Orang dewasa itu seperti apa? Orang dewasa itu kalau di bidang perdata dia 19 tahun ke atas, kalau di pidana dia 18 tahun ke atas. Nah, kalau dikatakan orang dewasa itu kita harus memberikan masukan. Gak semua orang dewasa itu pemikirannya dewasa. Kita tahu kan bahwa kalau ada misalnya yang lebih kecil dia pemikiran dewasa, itu harus diapresiasi juga. Nah, slide bawah. Ini kendala dalam penerapan pendidikan anti korupsi itu sangat banyak. Misalnya ada pungli. Next slide. Nah, ini pungli, nepotisme, itu mengurangi aktivitas anti korupsi di sekolah. Misalnya harus kalau misalnya mau masuk sekolah itu harus diberi uang biaya atau kenapa itu menjadi halangan dalam mencegah anti korupsi sejak dini. Nah, praktik korupsi ini bahkan juga terjadi di pendidikan sekolah. Misalnya ada buku, misalnya harganya 150.000 atau katakanlah 100.000, tapi harga ecerannya dinaikkan lagi. Itu sudah menjadi halangan untuk mencegah anti korupsi sejak dini. Oke, selanjutnya
seperti yang dilakukan oleh kakak. Oke, aku izin ambil alih ya. Jadi selanjutnya keterbatasan kurikulum dan kompetensi guru. Nah, kita tengok poin pertama di situ dikatakan kurikulum 2013 ini tidak memiliki mata pelajaran khusus gitu tentang anti korupsi, sehingga nilai-nilai ini hanya disisipkan dalam mata pelajaran lain. Mungkin kita tahu ya kalau teman-teman kan kurikulum 2013 ya kalau nggak salah ya kan. Nah, mungkin kan di kurikulum 2013 ini kan kurikulum merdeka ya sekarang ya. Ya, nah, kurikulum merdeka kan kita tengok kita nggak ada ya mata pelajaran khusus gitu yang mempelajari tentang anti korupsi gitu kan nggak ada, kan hanya di pendidikan kewarganegaraan gitu, dan di pendidikan kewarganegaraan kita tahu ya itu kan cuma secuil gitu, nggak ada bab khusus gitu atau materi khusus yang mempelajari tentang anti korupsi tadi gitu. Nah yang kedua, guru kesulitan mengintegrasikan nilai anti korupsi secara efektif karena terbatasnya waktu dan panduan gitu, waktu gitu kan. Waktu ini kan sebenarnya yang paling susah karena kan apalagi teman-teman SMK ya di sini karena lebih banyak prakteknya gitu kan. Jadi pasti sulit untuk mengatur waktu. Mungkin ini kekurangan dari sistem pemerintah kita juga gitu. Kayak mana supaya mungkin prakteknya disingkatkan tetapi tetap ada juga memasukkan gitu tentang mata pelajaran anti korupsi ini tadi gitu. Boleh kan selanjutnya? Nah selanjutnya ini peran pendidikan dan orang tua mendukung pendidikan anti korupsi tadi gitu. Nah yang pertama menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari. Kita tengok guru dan orang tua harus menunjukkan perilaku jujur dan tanggung jawab agar anak-anak dapat mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah kita mungkin di rumah kan kayak nengok emak kita, kau ini, kita bilang sama kawan kita gitu kan, kau ini gitu. Apalagi ini gitu, ini kan perilaku, perbuatan gitu, jujur, bertanggung jawab. Jadi inilah hal yang paling harus kita contoh gitu dari orang tua. Makanya tadi dibilang perlunya ada teladan gitu. Jadi perlu ada guru, perlu ada orang tua yang menjadi teladan kita di rumah bahkan di sekolah. Nah kedua, mengintegrasikan nilai anti korupsi dalam kegiatan harian gitu. Pendidik menerapkan nilai keadilan dan akuntabilitas dalam tugas dan aktivitas di sekolah, sementara orang tua menekankan pentingnya kejujuran dalam kegiatan di rumah. Pendidik menerapkan nilai keadilan gitu. Kayak tadi kalau dibilang sama Bang Daniel gitu kan, mau gitu ada pungli, bahkan mungkin nggak dari pendidik, nggak dari kita gitu, seorang siswa atau mahasiswa gitu. Kayak teman-teman tadi dia bilang yang LKS misalnya 100.000, kita bilang 200.000, 100.000 udah kemana ya kan, ke kantong gitu. Nah mungkin itu salah satu bentuk sifat gitu yang kita miliki gitu. Jadi tentu ada perlu peran pendidik gitu supaya bisa mengintegrasikan nilai keadilan tadi. Dan juga tadi dikatakan orang tua harus menekankan pentingnya kejujuran dalam kegiatan di rumah gitu. Jadi kejujuran ini tadi juga bisa kita pelajari di rumah gitu sebagai orang tua teladannya. Nah, dan selanjutnya itu membangun kesadaran melalui diskusi dan penghargaan. Di sini anak-anak diajak diskusi tentang etika dan keadilan untuk mengembangkan pemikiran kritis. Lalu selanjutnya pujian dan penghargaan diberikan atas perilaku berintegritas untuk memotivasi mereka mempertahankan sikap positif gitu. Anak-anak diajak diskusi. Mungkin aku nggak tahu ya sebelumnya teman-teman di sini pernah nggak sih diajak diskusi sama guru tentang perilaku korupsi kayak gini? Pernah nggak? Pernah nggak? Ya kan, memang jarang sih gitu. Bahkan kami kuliah juga kalau nggak dari kemauan sendiri mungkin sulit juga dilakukan gitu. Jadi mungkin kita bisa belajar bersama gitu untuk sering-sering berdiskusi gitu. Kayak sekarang kayak kita tahu kan ada korupsi gitu, tong lembong gitu kan. Mungkin kita bisa belajar gitu, 3 orang aja, 4 orang gitu. Tahu nggak sih berita tentang ini, tentang korupsi ini? Tahu nggak sih kayak mana hukumannya dia gitu, hal-hal sepele gitu, tapi itu berpengaruh juga untuk tindakan kita ke depannya. Nah selanjutnya pujian dan penghargaan. Jadi selanjutnya ini pujian penting kali kan. Kayak misalnya mbak itu, kok cantik kalau pakai bedak itu, pasti kita bisa pakai bedak itu lagi kan. Kok cantik kalau pakai lipstick itu, pasti kita gitu lagi kan. Nah inilah pentingnya pujian gitu. Supaya apa? Supaya kedepannya kita bisa melakukan itu terus gitu, melakukan sifat positif tadi. Nah mungkin ini sekian presentasi dari kami semua. Aku serahkan kembali ke Kak Tasya dan Bang